Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Demas Fernanda dengan NIM D02235527. Nah, jadi di sini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah manajemen basis data, yaitu tentang mengimplementasikan function dan trigger. Nah, jadi studi kasus yang diambil adalah studi kasus sistem penjualan sederhana. Nah, di sini uh, langkah yang pertama saya akan lakukan yaitu membuat database tentu saja, lalu akan membuat struktur tabel dari tabel produk dan tabel transaksi. Oke, langsung saja masuk di SQL-nya. Pertama, kita akan create database, yaitu penjual sederhana. Penjual sederhana. Kita use sederhana. Selanjutnya, kita akan membuat struktur tabel dari tabel produk. Pertama, create table produk. Yang pertama itu ada ID produk. ID produk INT, TP data INT, dan di sini kita buat jadi primary key juga. Lalu dilanjut dengan nama produk dengan TP data varchar, isi dengan 50 produk varchar. Oke, lanjut dengan harga, variabel harga dengan TP data integer. Lanjut dengan variabel stok, TP data integer juga. Oh, sorry, di sini ada kesalahan. Create tabel produk dulu. ID, nama produk, harga, persen tadi ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel transaksi ini. Jadi pertama kita sama dengan cara ya, create tabel transaksi. Transaksi. Di sini kita buat ID transaksi, ID produk dan jumlah transaksi. Kita buat integer, auto, Oke, kita buat primary key juga. Nah, selanjutnya ada ID produk, ID produk, data varchar. Di produk, oh aduh, salah, seharusnya itu ID produk bukan varchar tapi integer.
ID transaksi, ID produk itu seharusnya integer, maaf, integer. Lalu kita masuk ke jumlah kan, ya, jumlah dan total harga. Jumlah kita pakai integer juga. Nah, total harga kita buat integer juga. Di sini kita ambil reference organ key. For green dari ID produk reference references produk itu ID produk. Nah, sini sudah terbuat. Selanjutnya kita akan mengisinya pakai insert into produk. Nah, produk ini tuh sini adalah nama produk. Nama produk, harga, stok dan stok. Nah, kita isi values. Nah, yang pertama itu ada isi dengan laptop saja. Laptop Asus. Nah, koma dengan harga 7 juta. Nah, jumlahnya itu ada 10 stok. Oke, dilanjut dengan ini saja. Ini. Lanjut mouse. Logitech. Logi saja ya. Nah, harga 150. Lagi. Dan stoknya ada 20. Produk file. Produk. Salah lagi. Transaksi. Produk itu dari mana? Double transaksi. Oh, astagfirullah. Ada di bagian insert into produk. Di sini kurang punya produk. Nah, isi dengan laptop. Nah, di sini sudah berhasil. Kita mengisinya dengan laptop Asus dengan harga 7 juta dan stoknya ada 10. Dilanjut dengan mouse Logi dengan harga 150 dan stoknya ada 20. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk di bagian function. Nah, di sini kita akan membuat function bernama hitung total. Nah, dengan ketentuan itu total sama dengan harga kali jumlah. Nah, terus gunakan function tersebut untuk menampilkan nama produk, harga, jumlah, dan total harganya.
termasuk jadi caranya itu kita pakai delimiter, lalu create function hitung total integer, create function hitung total harga integer jumlah int. Nah, di sini kita create terms deterministik oke, kita masuk begin. Oke, nah di sini declare dicelaga total integer set total sama dengan harga dikali jumlah return total. Nah, di sini n. Nah, lalu ditutup dengan delimiter. Oke. Jadi di sini kita sudah membuat functionnya di mana menggunakan set total sama dengan harga kali jumlah return total. Nah, kita selanjutnya akan langsung menguji function ini menggunakan query select. Nah, jadi itu select nama produk harga 2 produk harga 2 pas jumlah hitung total harga hitung total harga. Nah, 2 pas total harga ini dengan form produk produk. Nah, dilanjut dengan where di mana jadi produknya itu juga ID produk. Nah, di ID produk 1 where ID produk 1 where ID produk 1. Oh sorry, ada typo lagi di bagian form, seharusnya from produk where ID produk 1. Nah, langsung kelihatan yaitu ID produk 1 tadi kan ada laptop Asus. Nah, laptop Asus harga 7 juta
2, jumlahnya itu ada 2. Nah, total harganya itu 14 juta. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu trigger. Nah, di sini kita membuat trigger hitung total otomatis dengan ketentuan. Yang pertama itu trigger berjalan saat insert ke tabel transaksi. Nah, kedua mengisi otomatis kolom total harga menggunakan function. Nah, selanjutnya kita akan membuat trigger update stok produk dengan ketentuan setelah transaksi terjadi. Lalu stok produk otomatis berkurang sesuai jumlah pembelian. Nah, lalu kita akan membuat trigger lagi untuk memvalidasi stok. Nah, dengan ketentuan jika jumlah pembelian itu lebih besar daripada stok, maka transaksi dibatalkan, memunculkan pesan stok tidak mencukupi. Di sini ada gunakan perintah signal SQL stats 45.000 agar saat terjadi error itu data yang tersimpan dan mengembalikan pesan error. Nah, kita langsung saja. Di sini kita akan membuat trigger terlebih dahulu. Create trigger hitung total otomatis, total dan validasi. Kita langsung buat aja create trigger hitung total dan validasinya. Validasi. Oke. Nah, before insert on transaksi for each row. Begin. Sini kita declare dengan fee harga int. Ada error. Landing declare harga integer. Create trigger hitung total dan validasi. Oke. Before insert on transaksi for each row. Oke. Begin. Oke. Declare. Maaf, ternyata di sini ada kurang delimiternya. Kita tidak menambahkan delimiter. Pantas error. Nah, kita masukkan ulang semuanya tadi. Create. Oke. Before for each begin. Nah, sudah bisa. Kita declare lagi declare fee stock integer. Nah,
Sini kita akan mengambil data dan stok dari ini ya. Langsung pakai select harga, harga stok into V, harga V stok form from product where ID produk sama dengan new.id produk. Nah, selanjutnya kita akan memvalidasi apakah stok mencukupi dengan pakai if new.jumlah lebih besar daripada V stok. Nah, sini lanjut signal SQL set 4.545.000 set message text sama dengan stok tidak mencukupi. Nah, di sini ada else. Selanjutnya else. Jika stoknya cukup itu akan ini yang keluar. Else set now dot total harga sama dengan hitung total di harga new dot jumlah. Harusnya begini. Di harga new total harga sama dengan hitung total di harga. Oke. And if kita end. Nah, kita tutup delimiternya. Nah, jadi sedangkan untuk pengurangan stok produk saya akan membuatnya terpisah menggunakan trigger after insert bernama update stock product nanti. Stoknya itu produk hanya akan dikurangi jika data transaksi sudah dipastikan aman dan berhasil masuk ke database-nya. Nah, jadi kodenya itu begini. Create
trigger update stop product. After insert on transaksi for each from begin. Update product. Kita set dulu. Set stock sama dengan stok kurang name dot jumlah. Oke, lalu where ID produk sama dengan name ID produk. Kita oh, ini tidak masuk. Ini masuk. Oke. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Selanjutnya mari kita lakukan pengujian penuh terhadap sistem ini. Pertama, kita akan memasukkan data transaksi valid ke tabel transaksi untuk pembelian laptop Asus ID 1 sebanyak 2 unit. Nah, di sini saya tidak akan memasukkan nilai untuk kolom total harga pada query-nya. Query insert ini. Jadi kita insert Intel transaksi ID produk jumlah values 1 2. Nah, kita akan select dulu. Select bintang transaksi bintang from transaksi salah lagi from transaksi tepatnya. Nah, di sini ID transaksi 1, ID produk 1 jumlah 2. Harganya 14 juta. Nah, kita ubah coba jadi produk. Tentukan produk. Nah, di sini kelihatan. Jadi produknya itu ada untuk ID 1 itu ada laptop Asus. Ada laptop Asus, yang kedua itu ada mouse Logi. Harganya laptop Asus itu 7 juta.
Stoknya ada 8 karena sudah dipotong dengan pembelian tadi itu jadi sisa 8 yang seharusnya 10. Nah, terakhir kita akan menguji skenario pembatalan transaksi. Nah, apabila jumlah pembelian melebihi stok yang tersedia saat ini. Nah, laptopnya tersisa 8 unit dan saya akan mencoba melakukan input transaksi pembelian yang melebihi, yaitu 15 stok unit mungkin. Nah, jadi yang dimasukkan itu insert into transaksi ID produk jumlah followers 1 15 itu ID 1, ID produk 1 kita punya 15. Nah, di sini akan keluar pesan error 4500. Nah, stok tidak mencukupi. Nah, di sini tuh membuktikan bahwa pembatalan data menggunakan signal ASCII state berjalan dengan sempurna. Nah, jadi itulah seluruh skenario tugas yang saya buat, mulai dari pembuatan fungsi, pembuatan 3 kondisi trigger, hingga pengujiannya. Terima kasih. Sampai di sini saja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.